Laboratorium Fisika FTM Unjani. Di sini saya Ulan Asriani dari angkatan 2019 dengan program studi Teknik Metalurgi akan menjelaskan bagaimana tata cara praktikum untuk modul 5 yang dimana judulnya sendiri adalah hambatan listrik. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam modul 5 sebelum kita mulai praktikum yaitu yang pertama ada yang namanya ini catu daya. Catu daya ini memiliki kelipatan 3. Jadi catu daya ini memiliki kelipatan 3, 6, 9, sama 12. Selain catu daya, kita juga akan menggunakan alat yaitu resistor. Yang pertama, resistor yang akan digunakan dengan hambatan 100 ohm, resistor dengan hambatan 50 ohm, kemudian ada saklar, kemudian ada 2 buah kabel yang akan digunakan, dan yang paling penting kita akan menggunakan multimeter. Dengan skema proses dari modul hambatan listrik itu sendiri, di mana yang pertama kita akan melakukan atau membuat rangkaian. Kita misalkan membuat rangkaian untuk resistor yang 50 ohm terlebih dahulu. Kita memerlukan resistor, kemudian kita memerlukan saklar. Dan kemudian 2 buah kabel yang tadi itu kita masukkan pada arus DC. Jadi kita itu menggunakan arus DC atau arus arah. Nah, nanti satu kabel kita masukkan pada si resistor dan nanti satu kabel lainnya kita masukkan kepada si saklar. Setelah ini nanti teman-teman mengambil multimeter, di mana multimeter ini mempunyai 2 buah tungkai. Nah, sebelum lagi teman-teman memasukkan 2 buah tungkainya itu kepada resistor dan kepada saklar, nanti teman-teman terlebih dahulu si catu dayanya itu nanti teman-teman sambungkan pada arus listrik, kemudian nanti teman-teman nyalakan terlebih dahulu tombol power, kemudian teman-teman nyalakan si saklar. Setelah saklar dinyalakan, teman-teman bisa langsung untuk menghitung, misalkan jika dari voltase 0 ini si multimeternya telah berubah, berarti itu si multimeternya atau dengan voltase 0 itu tuh telah mempunyai arus. Nah, seperti itu. Jika misalkan tidak, berarti nanti teman-teman langsung saja nanti teman-teman pindahkan kepada voltase 3. Nanti teman-teman langsung si tungkai ini teman-teman masukkan kepada resistor dan tungkai yang satunya lagi teman-teman masukkan kepada saklar. Nanti jika sudah, nanti si jarum ini pada multimeter akan menunjukkan angka berapa yang tertera. Kita memakai angka dengan garis yang berwarna merah pada si multimeter. Selanjutnya jika sudah, nanti teman-teman lepaskan tungkai, teman-teman off-kan terlebih dahulu saklar, kemudian teman-teman pindahkan kepada voltase 6. Kemudian teman-teman nyalakan kembali saklar, teman-teman masukkan kembali tungkai tersebut pada resistor dan kepada saklar. Nanti teman-teman baca kembali angka pada si multimeter. Demikian dan terus seterusnya dengan nanti voltase maksimalnya itu 12. Seperti itu. Nanti teman-teman jangan lupa dengan resistor 50 ini teman-teman ubah dengan resistor 100 ohm. Dengan resistor 100 ohm pun nanti teman-teman begitu cara pembacaan atau kita cara mengukur atau skema proses dari hambatan listrik ini. Setelah tadi teman-teman melakukan pengukuran dengan menggunakan multimeter, kita akan mencoba bagaimana sih cara membaca dari multimeter itu sendiri. Di mana telah saya sampaikan pada sebelumnya bahwa kita membaca pada multimeter itu untuk garis yang berwarna merah. Kita misalkan kita akan menghitung atau kita akan melihat skala yang terbaca. Kita akan membaca skala yang terbaca pada multimeter. Misalkan skala yang terbaca pada multimeter adalah demikian. Kita sepakati terlebih dahulu bahwa satu garis yang ada pada multimeter bernilai 0,2.
Jadi kita lihat ini telah mencapai 2 pada skala ini. 2, kita tambah dengan garis yang berwarna merah. Kita hitung dulu berapa garis yang berwarna merah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali dengan 0,2 karena satu garisnya bernilai dengan 0,2. Jadi skala yang terbaca pada multimeter adalah 2 ditambah dengan 0,2 dikali 5 adalah 1. Jadi skala yang terbacanya adalah 3. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Untuk multimeter ini memiliki skala maksimal yaitu 10 dan skala ampernya itu sendiri adalah 0,2. 3 ini itu nanti teman-teman masukkan ke dalam rumus, yaitu rumusnya I sama dengan ST per SM dikali dengan SA, di mana ST adalah skala yang terbaca yaitu 3, SM adalah skala maksimal yaitu 10, dan SA itu adalah skala ampere yaitu 0,25, di mana hasilnya itu 3 dikali dengan 0,25 adalah 0,75 dibagi dengan 10. Hasilnya I sama dengan 0,075 ampere. Nah, itu adalah skala yang terbaca. Bagaimana kita cara membaca dari multimeter? Misalkan ini itu untuk voltase 3 volt. Nah, untuk voltase selanjutnya yaitu 6, 9, dan 12, teman-teman melakukan cara yang sama. Sehingga hasilnya pun akan berubah sesuai dengan voltase yang nanti telah tersedia pada lembar kerja yang telah kami berikan kepada teman-teman semua. Nah, nanti teman-teman hitung untuk hambatan dengan 50 ohm dan juga dengan hambatan 100 ohm. Dengan melakukan percobaan, teman-teman akan melakukan atau teman-teman akan menghitung sebuah perhitungan, di mana perhitungan ini akan teman-teman tulis dalam pengolahan data pada pada laporan sementara. Nah, perhitungan yang akan teman-teman hitung diantaranya, yang pertama, teman-teman nanti akan menghitung kuat arus. Tetapi kuat arus ini adalah kuat arus yang tadi teman-teman telah lihat atau teman-teman telah ukur pada multimeter, di mana kuat arus ini memiliki rumus nilai yang ditentukan pada skala ukuran tertentu dibagi dengan nilai maksimal pada skala ukuran tertentu dikali dengan 0,25, di mana ini sendiri merupakan skala yang tertera pada multimeter, yang nilai ini tuh skala pada multimeternya, dan ini tuh 0,25 adalah skala ampere, kayak gitu. Kemudian teman-teman tadi kan telah melakukan percobaan untuk hambatan 50 ohm dengan 100 ohm. Jadi nanti teman-teman melakukan perhitungan, nanti teman-teman susun terlebih dahulu. Misalkan teman-teman perhitungannya untuk hambatannya 50 ohm, berarti nanti teman-teman susun yang 50 ohm. Nanti teman-teman cari yang pertamanya untuk R, untuk hambatan listrik yang memiliki rumus V per I atau tegangan dibagi dengan kuat arus, di mana nanti kuat arus ini itu di teman-teman plotkan atau teman-teman masukkan kuat arus yang ada pada multimeter, seperti itu. Nanti teman-teman juga menghitung tegangan dengan rumusnya I dikali R. I-nya juga nanti teman-teman masukkan nilai ini yang ada pada tadi multimeter. Sedangkan nilai R-nya teman-teman masukkan tadi, teman-teman telah hitung R-nya berapa, dan kemudian nanti teman-teman akan melakukan perhitungan untuk mencari I kembali, yaitu I-nya itu sendiri mempunyai rumus V per R, di mana V ini adalah tegangan dan R-nya itu adalah hambatan listrik. Dengan nilai V dan R-nya itu teman-teman peroleh dari perhitungan yang sebelumnya teman-teman telah lakukan. Ini R-nya dan ini V-nya. Nah, kenapa sih kita melakukan atau kita menentukan atau mencari 2 I yang pertama atau gunanya ini sendiri? Nanti teman-teman bisa tahu apakah I yang pada rumus sama dengan I yang dihasilkan pada multimeter atau tidak, dan itu bisa menjadi sebuah analisa yang akan teman-teman tulis atau teman-teman sampaikan pada bab analisa, seperti itu. Nah, setelah
setelah teman-teman melakukan perhitungan 50 ohm, teman-teman melakukan perhitungan kembali untuk resistor dengan hambatan 100 ohm. Dengan tadi sama mekanismenya, teman-teman mencari R terlebih dahulu, kemudian R, kemudian V, dan juga I untuk V per R sesuai rumus seperti itu. Nah, setelah teman-teman melakukan perhitungan, nanti teman-teman akan membuat grafik, di mana grafiknya ini sendiri teman-teman akan membuat dua buah grafik, di mana grafiknya perbandingan antara V terhadap I dengan sumbu X-nya itu V dan sumbu Y-nya itu I. Ini tuh V1, V2, V3 dan seterusnya. Nanti teman-teman lihat V-nya ada berapa sesuai dengan perhitungan teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga di lembar kerja. Nah, nanti teman-teman plotkan. Plotkan di mana itu V dengan I-nya. Nanti misalkan ini titik pertama di sini, titik kedua di sini, tiga di sini, atau bagaimana. Nanti teman-teman sambungkan garisnya sehingga ini menjadi sebuah grafik. Dan grafiknya sendiri itu saya telah sampaikan ada dua buah grafik. Yang pertama, grafik untuk hambatan listrik dengan resistor 50 ohm, dan yang kedua, grafik untuk hambatan listrik dengan resistor 100 ohm. Dan